Buyar legasi Anies, Bamsud sebut tahun depan sirkuit Ancol tidak lagi dipakai balapan Formula E. Anies nangis guling-guling. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah kita bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara. Sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Lalu kalau sekarang kejadian yang lebih parah menimpa sirkuit Formula E, dengan kejadian tribun rubuh ini, Kadrun juga punya kalimat, yaitu inilah ujian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau menyangkut Anies itu ujian, menyangkut orang lain itu kutukan. Kalau kita ngelihat sirkuit Formula E hari ini gitu ya, itu bentuknya itu udah kayak dibangun sejak zaman penjajahan Belanda gitu, yang nggak dirawat gitu kan, yang warnanya terkelupas satu persatu. Atau kode alam kepada Anies Baswedan gitu, yang masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan Anies. Ya karena ada terlalu banyak kode gitu ya. Dari semua rangkaian kejadian yang ada, ini jelas-jelas menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Makanya sejak awal saya sudah katakan, proyek Formula E ini adalah proyek siluman. Banyak hal-hal yang telah dilakukan ini tidak transparan. Mulai dari proses pembayaran komitmen fee hingga pada proses tender pembangunan sirkuitnya, Formula E ini banyak sekali yang tidak transparan. Nah, melihat fakta yang seperti ini, saya jadi curiga juga kalau Formula E ini tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Kan sebelumnya dikatakan bahwa pembangunan sirkuit Formula E ini tidak akan membebankan APBD DKI Jakarta lagi. Katanya semua biayanya akan didanai oleh pihak swasta coba. Ketua Steering Committee atau SC Formula E 2023 Bambang Susatyo atau Bamsud mengatakan bahwa Formula E 2024 tidak lagi diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Bamsud menyebut hal itu telah dibicarakan dengan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo dan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu dibeberkan Bamsud di Balai Kota Jakarta Selasa 14 Maret 2023. Ia juga mengatakan rencana ajang balap mobil listrik di jalanan Jakarta tidak hanya dilakukan pada 2024 saja, namun juga akan dilakukan pada 2030 apabila progres negosiasi yang dilakukan sukses. Sementara Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee atau OC Formula E Jakarta 2023, Ananda Mikola, menambahkan, dalam diskusi tersebut sudah ada beberapa lokasi potensial yang nantinya akan dijadikan ajang balap kendaraan listrik pada 2024. Salah satunya di area Sudirman dan di depan gedung Balai Kota. Di sisi lain, Panitia Formula E Jakarta 2023 mulai mendekati sejumlah sponsor untuk menyukseskan gelaran balap mobil listrik kursi tunggal yang akan diselenggarakan pada 3-4 Juni 2023. Direktur Utama Jakarta Propertindo atau Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa panitia tengah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan sejumlah pihak yang potensial menjadi sponsor. Namun, Iwan pun belum bisa memastikan berapa jumlah perusahaan yang tengah didekati sampai saat ini. Syukurlah jika memang ajang balap mobil listrik Formula E 2023 dipastikan dapat digelar tahun ini. Apalagi kepastian gelaran Formula E saat ini sudah tidak lagi menggunakan APBD sebagai skema pembayaran. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi warga Jakarta. Sebab anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat tak teralihkan untuk hal-hal yang kurang penting. Selain itu, kabar menarik lainnya adalah soal sirkuit Ancol yang kini bakal tak digunakan lagi untuk pergelaran ajang balap mobil listrik kursi tunggal ini. Bagi penulis, ini adalah kabar yang mengejutkan yang bikin Anies Baswedan bakal nangis guling-guling. Mengapa? Karena nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan lenyap dalam pergelaran Formula E tahun 2024 jika sirkuit Ancol tidak lagi menjadi tempat perhelatan. Seperti diketahui, sirkuit Ancol yang digunakan pada pagelaran Formula E tahun 2022 lalu dibangun oleh PT Jakarta Propertindo atau PT Jakpro pada masa kepemimpinan Anies Baswedan.
Sehingga jika Formula E 2024 tidak lagi di Ancol, maka nama Anies Baswedan pun berpotensi lenyap dalam pagelaran balapan mobil listrik tersebut. Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI, Rani Mauliani pun menyayangkan jika sirkuit Ancol tidak lagi digunakan dalam pagelaran Formula E 2024. Karena untuk membuat arena baru diperlukan waktu hingga anggaran yang tidak sedikit. Tapi ya begitulah ambisi Anies yang prestisius. Baik dari perencanaan Formula E sampai digelar pun selalu tak luput dari skandal. Bahkan kini sirkuit Ancol yang dibangun pakai anggaran berpuluh-puluh miliar malah gak dipakai lagi. Kan ini jelas Formula E Anies layak dianggap jebakan Batman bagi penerusnya. Terutama ya si Ancol, pastinya rugi bandar dong. Kalau saja dulu Anies tak ngotot membangun sirkuit Ancol, lahan itu bisa digunakan sebagai tempat parkir yang menghasilkan uang. Tapi apa yang dilakukan Anies? Ia tetap kekeh melanjutkan pembangunan sirkuit dan menggelar balapan Formula E. Bagaimana kalau menurut Anda? Pembalasan Jokowi di luar dugaan. Panda Nababan bongkar hubungan Jokowi Surya Paloh. Khawatir Surya Paloh dipermalukan. Gara-gara Anies, Nasdem bubrah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lagi membawa politik-politik sara. Tidak. Jangan. Setuju. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang faktor X gitu loh, Presiden. Iya, Jokowi ada faktor X yang dalam percaturan permainan politik sejarah Indonesia belum ada tokoh seperti dia ini. Nah, yang menarik nih. Yang dia itu menjadi gantungan atau menjadi ini body language dia aja, ucapan dia aja dibahas. Sama nggak gantungannya sama Bu Mega? Nggak mau berpelukan aja dibahas. Berarti dia ada influence, ada pengaruh. Tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, calonkan Anies calon presiden 2024. Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Ya kalau Partai Demokrat berbeda gitu. Demokrat itu menurut Kompas dia semakin tinggi, naik gitu ya. Nah kalau Nasdem enggak. Semua lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem semakin turun. Padahal sudah deklarasikan Anies gitu. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak Politik Identitas. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Panda Nababan, mengkhawatirkan efek hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Surya Paloh yang memburuk. Mantan wartawan itu merasa was-was bahwa Jokowi akan mempermalukan Surya Paloh setelah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Terus terang, jujur, saya khawatir hubungan mereka berdua ini nggak berjalan baik, ujar Panda dalam diskusi siniar Total Politik yang ditayangkan di YouTube. Hal ini tentu merupakan langkah catur dari seorang Jokowi dalam menentukan sikapnya. Partai Nasdem sudah memilih Anies sebagai capres yang akan ia usung di Pilpres 2024 mendatang. Tapi Nasdem seperti acuh dengan latar belakang Anies yang sering menggunakan politik sara untuk berpolitik. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa suasana calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres untuk menjaga suasana politik agar tetap aman.
Dia mempersilahkan pada capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jokowi tak ingin politisasi agama dan identitas terjadi di pemilu 2024. Jokowi menilai isu tersebut sangat berbahaya untuk negara sebesar Indonesia yang beragam. Apa yang diungkapkan oleh Jokowi ini tentu berbeda jauh dari Anies Baswedan yang menggunakan politik sara dalam berpolitik. Maka dari itu, Panda Nababan pun menilai bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu tidak akan berjalan baik-baik saja ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan. Mantan anggota DPR itu mengaku berkawan baik dengan Jokowi maupun Surya. Namun, Panda juga membeberkan sisi negatif Jokowi dalam memperlakukan rival politik, yang menurut dia gerakan-gerakannya tak terduga dan semacam sesuatu untuk membalas. Opung Panda, panggilan akrabnya kini, lantas mencontohkan bagaimana Jokowi mempermalukan Gatot Nurmantio. Panda mengawali kisah soal itu dengan cerita ketika Presiden Jokowi terjebak kemacetan ketika menuju lokasi perayaan HUT TNI 2017 di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten. Pada waktu itu Jokowi terpaksa berjalan kaki. Jokowi merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon pada waktu itu. Memang Gatot Nurmantio yang waktu itu masih menjabat Panglima TNI langsung meminta maaf kepada Jokowi. Menurut Panda, Abiturian Akmil 1982 itu beralasan kemacetan tersebut disebabkan rakyat membludak karena mencintai TNI. Panda mengatakan Jokowi membalas perlakuan itu. Tokoh kelahiran 13 Februari 1944 itu menduga pembalasan tersebut benar-benar terlihat ketika Jokowi menikahkan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution pada 8 November 2017 di Solo. Saat itu Gatot yang masih aktif sebagai Panglima TNI tidak ditempatkan di kursi istimewa, bahkan bersalaman saja tidak. Artinya, menurut Opung Panda, ini merupakan permainan politik. Mantan jurnalis hukum itu pun mengaku juga melihat gelagat Jokowi sudah tidak sreg dengan Surya Paloh. Misalnya, Jokowi menolak ajakan pelukan yang ditunjukkan Surya Paloh pada saat perayaan HUT Golkar beberapa waktu lalu. Selain itu, Jokowi juga tidak menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Mantan Gubernur DKI itu juga tidak membuat video tahniah untuk ulang tahun salah satu partai pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut. Hal itu berbeda dengan yang ditunjukkan Jokowi pada saat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menggelar Sinode Agung pada 25–27 Oktober 2022. Jokowi mengirimkan video sambutan untuk Sinode Agung ke-66 HKBP itu. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Nasdem dan akan menjadikan Partai Nasdem hancur sehancur-hancurnya. Karena Nasdem telah mengkhianati Jokowi dengan mengusung bapak politik identitas sebagai calon presiden. Dan bisa dipastikan Partai Nasdem bakal bubrah jika masih mengusung Anies sebagai capresnya. Bagaimana kalau menurut Anda?